Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya pertanyaan urgen penting. Anak saya sekolah di sekolah internasional di mana banyak teman-teman yang beragam negara atau agama. Di sekolahnya jika ada anak yang berulang tahun selalu ada tradisi bagi-bagi undangan, pesta, ya, atau tukar kado. Sejauh ini saya selalu menjelaskan kalau kita sebagai muslim tidak merayakan ulang tahun karena Rasulullah SAW tidak mencontohkannya, dan anak saya berusaha menerimanya. Namun ada di saat dilema ketika anak saya tidak mendapatkan bingkisan hadiah di kelas dari temannya yang berulang tahun karena datang ke pesta ulang dan seterusnya. Maka bertanya, apa hukum memenuhi undangan perayaan ulang tahun atau memberikan kado ulang tahun, baik itu dari muslim atau non muslim? Yang kedua, bagaimana membuat anak saya masih kecil dengan logika dan mentalnya yang masih anak-anak tegar dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam? Jawabannya, ini tidak boleh karena ini masalah agama. Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Masalah toleransi masih bisa dengan nilai-nilai yang lainnya. Nanti dengan berjalan waktu, orang yang di luar Islam dia juga bisa memahami bahwa kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya bukan karena bentuk kekakuan kita dalam beragama, tetapi itu adalah bentuk jati diri kita dalam mempertahankan prinsip agama. Buktinya dari sisi yang lainnya kita membantu dia. Ketika dia butuh darah, kita siap mendonorkan darah kita untuk dia. Ya, kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya kita siap membantunya, tapi khusus dalam hal ini kita tidak melakukannya. Kalau dia orang yang cerdas bisa menilainya, karena Allah telah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik, ketika Nabi mendapati beberapa sahabatnya merayakan sebuah hari di Madinah, maka Nabi bertanya, hari apa ini? Maka menjawab, ya Rasulullah, ini adalah sebuah hari yang dahulunya kami merayakannya ketika di jahiliyah. Pada perayaannya tanpa maksiat, tanpa musik, tanpa ini, tanpa itu. Maka Nabi menyatakan Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada ini sebagai hari raya kalian, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sebagian orang anehnya dalam masalah agama dia korbankan prinsipnya demi menyenangkan hati orang lain, tapi dalam urusan dunia dia mempertahankan prinsipnya. Ya kan? Ini kan kebalik. Dalam urusan dunia dia punya jati diri, dalam urusan agama dia nggak punya jati diri. Apa contohnya jemaah? Misalkan ada seorang dia sekolah mengambil suatu jurusan, orang lain menyatakan jangan ambil jurusan itu. Yang lain nanti orang bilang kamu demikian. Sebagian orang yang enggak, saya prinsip terserah orang mengatakan ini, mengatakan itu untuk saya karena saya mengambil jurusan ini, karena saya bekerja di sini. Banyak orang kayak gitu kan? Tapi ketika dalam agama hilang prinsip ini. Mana lebih mulia, agama atau dunia? Kenapa kita dalam masalah dunia kita rela mempertahankan prinsip kita sekalipun banyak orang enggak setuju dengan kita? Tapi ketika masalah agama yang udah jelas-jelas ada ayatnya, hadisnya, atau jelas-jelas bertentangan dengan agama kita, justru kita mengalah dengan alasan enggak enak sama orang lain. Berarti agama lebih rendah di hati kita daripada dunia. Nah, ini masalah prinsipil, masalah hari raya ulang tahun ya, karena hari ulang tahun tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, bagaimana mempertahankan anak agar dia tegar di atas prinsip-prinsip Islam? Yang pertama doa. Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, mesti ada les. Alhamdulillah di sini ada banyak ustaz-ustaz buat les akidah jam. Ya, andai kata anak antum sekolah di sekolah umum buat harus ada les akidah jam. Pelajaran akidah di rumah. Akidah Islam. Akidah itu akan mengontrol seorang anak di sehari-hariannya. Karena ada sebagian anak Masya Allah ibadahnya luar biasa, berbakti sama orang tuanya, tapi dia punya akidah yang membatalkan Islamnya. Itu apa kita punya anak seperti itu? Sebagai contoh, yang kata para ulama, yang jatuh ke dalam akidah ini bukan orang-orang yang baru belajar agama. Sebagian mereka bertitel profesor atau bertitel S3 dan bergelar profesor, yaitu akidah wahdatul adyan, semua agama sama. Andai kata orang-orang di luar Islam, saudara-saudara kita Yahudi, Nasrani ini dan itu, mereka ikhlas berbuat baik, maka mereka juga akan masuk surga. Ini kata para ulama akidah yang membatalkan Islam. Walaupun dia sholat 5 waktu nggak ada bermanfaat lagi sholat 5 waktunya. Dia haji nggak manfaat, sia-sia. Dia anak yang berbakti nggak ada manfaat. Kekal dia dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia telah mendustakan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Dia telah mendustakan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dia telah mendustakan hadits Nabi, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar.
Tidaklah ada Yahudi atau Nasrani yang mendengar aku diutus oleh Allah kemudian dia tidak beriman kepadaku melainkan dari penghuni neraka Allah. Wa ma manahum an tuqbala nafaqatihim illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah melainkan karena mereka masih kufur kepada Allah. Itu dari sisi keyakinan. Adapun dari sisi interaksi telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada kafir mu'ad, ada kafir dhimmi, ada kafir mustamin yang harus kita jaga harta, kehormatan dan darahnya. Karena penyimpangan akidah itu yang sangat berbahaya. Sebagai contoh yang kedua. Sekilas itu sepele, rupanya itu bisa membatalkan Islam. Mengingkari salah satu dari rukun takdir. Jadi kalau Bapak Ibu membuka kitab Sahih Muslim, pembahasan iman, Bapak Ibu akan mendapatkan hadis pertama adalah hadis yang berikut ini, hadis yang sangat panjang, hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala masyarakat Irak bertemu dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang sedang tawaf di Ka'bah, mereka pun menceritakan kepada beliau bahwa di Irak ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Tokoh, orang soleh, ibadah luar biasa. Dia punya akidah innal amra unuf. Sesungguhnya Allah itu tahu kepada sesuatu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi mah itu bukan takdir. Kalau sudah terjadi baru takdir. Ini akidah Ma'bad al-Juhani. Tokoh Irak. Ya, salat 5 waktu. Infak, puasa, haji. Mendengar laporan itu, maka sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar langsung bersikap tegas dan mengeluarkan statement ucapan yang sangat tegas. Kata beliau, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya, kata sahabat Abdullah yang mulia ini, bahwa aku bukan dari mereka dan mereka bukan lagi dari golonganku. Dan andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini menunjukkan Abdullah bin Umar menganggap Islam mereka sudah batal. Buktinya beliau menyatakan aku bukan dari mereka dan mereka bukan dariku. Sedangkan Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Bukti yang kedua beliau menyatakan infak emas mereka walaupun sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah kalau mereka belum beriman kepada takdir. Kenapa? Karena mereka sudah mengingkari satu dari 4 rukun kepada takdir, yaitu ilmu Allah. Karena iman kepada takdir ada 4 rukun. Yang pertama mengimani ilmu Allah, bahwa segala sesuatu yang telah, yang sedang, yang akan dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi andai kata terjadi Allah Maha mengetahuinya. Yang kedua bahwa segala sesuatu telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Ya, ucapan, perbuatan manusia dan makhluk adalah ciptaan Allah dan semua itu di bawah kehendak Allah. Akidah ini banyak orang jatuh ke dalamnya, banyak, sepele sebagian orang. Atau contoh yang lain, millata Abraham. Berkeyakinan tidak perlu lagi ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan millata Ibrahim hanifa, millah Ibrahim yang lurus. Arti agama yang kita ikuti agama Ibrahim. Enggak perlu lagi ikut Nabi Muhammad, batal Islamnya. Salat 5 waktunya itu bersia-sia, tidak ada manfaat sedikit pun. Karena dia mengingkari Nabi SAW. Pertanyaannya, dari mana dia tahu isi syariat Nabi Ibrahim? Ada suhuf di tangannya? Suhuf Nabi Ibrahim? Enggak ada. Jadi bagaimana dia belajar milat Abraham? Belajar milat Abraham dari Al-Quran. Al-Quran kitab yang diturunkan kepada Nabi. Sekian ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 1. 2 ayat Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkannya. Takutlah kalian kepada Allah, sungguh Allah amat keras siksaannya. 2. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bahkan Allah menyatakan inna aulan nasi bi Ibrahim, manusia yang paling sempurna mengikuti Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad. Andai kata Anda mengikuti Nabi Ibrahim, maka ikuti Nabi Muhammad. Dengan itu Anda telah mengikuti Nabi Ibrahim dan telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Enggak ada manfaat. Punya anak misalkan salat 5 waktu, berbakti sama orang tua lebih biasa, enggak merokok, enggak zina, enggak judi, salat 5 waktu tidak, haji, umroh, berbakti sama orang tuanya. Tapi punya akidah qadariyah tadi seperti Ma'bad al-Juhani tadi.
Atau setahun sekali ke kuburan, berdoa meminta kepada orang di kuburan, menjadikan orang kuburan itu sebagai perantara antara ia dengan Allah dalam beribadah. Jatuh ke syirik, sia-sia, kekal dalam neraka selama-lamanya kalau dia jatuh ke perbuatan syirik. Seluruh ibadahnya akan sia-sia dan menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat seluruh ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan kami jadikan debu yang berterbangan, kata Imam Zahabi dan ulama yang lain telah membawa dosa syirik dan akidah yang menyimpang. Dan juga seperti hadis Abdullah bin Umar tadi. Dan Allah juga berfirman dalam surat Taubah, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka berbuat syirik, maka seluruh amalan mereka akan terhangus. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepada engkau dan kepada seluruh para nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik, dan Nabi telah dijaga dari syirik semenjak beliau lahir. Nabi dan para nabi seluruhnya telah dijauhkan dari syirik semenjak lahir dan mereka ahli ibadah. Tetapi kata Allah, andai kata berbuat syirik sekali saja dan bertemu dengan Allah belum bertobat dari syirik itu, seluruh ibadah-ibadah itu akan hangus, akan batal. Maka sangat penting jamaah pelajaran akidah. Wallahu a'lam. Kemudian yang lainnya, agar mengontrol pergaulan anak-anak, bacaan dia sehari-hari, karena pergaulan itu sangatlah pengaruh ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan pengaruhnya pergaulan terhadap agama seseorang amatlah banyak. Wallahu a'lam.